Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar sesuatu dengan tema yang menarik, yaitu ekonomi yang ditebus. Berapa banyak di dalam khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang jarang sekali menyinggung tentang ekonomi yang ditebus. Mungkin beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan sering menyampaikan tentang perpuluhan, tapi hari ini kita mau belajar tentang Sakeus di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 20. Dan saya mengambil subtema adalah anugerah yang mengatur ulang dompet. Ya, menarik ya. Banyak orang Kristen suka bicara soal anugerah, iman, dan kasih Tuhan. Tapi begitu urusan uang, keadilan, tanggung jawab, semua mendadak kabur Bapak Ibu Saudaraku. Mereka ingin masuk surga, tapi tidak mau membereskan dompetnya. Waduh, apakah hari ini Pastor Jimmy sedang bicara tentang uang? Ya, tidak. Saya mau jelaskan begini. Mengapa kita mengambil subtema anugerah yang mengatur ulang dompet? Kenapa? Karena sebagian dari kita ya telah menjinakkan anugerah. Kita mengubah anugerah menjadi perasaan nyaman di dalam jiwa, ya. Sementara dompet dan praktek ekonomi kita tetap steril dari sentuhan Injil. Kita menyukai Yesus yang menyelamatkan jiwa kita, tapi alergi terhadap Yesus yang mengaudit keuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini, ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 bukan kisah Sakeus, orang pendek, ya. Ini kisah Yesus yang mengintervensi sistem ekonomi yang korup. Sakeus menghancurkan ilusi ini. Kisahnya bukan cerita sentimental tentang orang pendek yang naik pohon, seperti cerita guru-guru sekolah minggu. Ini kisah ekonomi yang ditebus dan sebagian besar orang gagal menangkapnya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, kalau khotbah ini tidak membuat kita semua gelisah memeriksa catatan keuangan kita dan relasi ekonomi kita, maka kita telah gagal memahami teks ini. Yuk kita bahas satu persatu. Dan izinkan saya membaginya dalam beberapa bagian, ya. Dalam 4 bagian, ya. 4, 5, oke, dalam 5 bagian, ya. Izinkan saya membagi dalam 5 bagian dalam konteks Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini, ya. Baik, yang pertama kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi bagian pertama ini adalah kondisi awal Sakeus, ya, yaitu Sakeus orang yang kaya, religius tapi busuk. Ya, yuk kita belajar. Yeriko, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yeriko adalah kota yang hidup dari lalu lintas ekonomi. Orang datang dan pergi, barang diperdagangkan, uang berpindah tangan. Nah, Lukas sengaja membuka kisah ini bukan dengan doa, bukan dengan mujizat, tetapi dengan lokasi ekonomi. Injil tidak alergi terhadap dunia nyata. Justru di sanalah Yesus berjalan. Ayat 2 katakan begini. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia kaya. Ya, ini satu ayat 3 fakta. Ada nama, ada jabatan, dan kondisi ekonomi. Di situ tidak ada pujian, tidak ada pembelaan. Lukas tidak berkata Sakeus cerdik,
Dan Zakius sukses atau Zakius diberkati? Ia hanya berkata, Zakius, kepala pungut cukai dan kaya. Dalam konteks ini, jemaat tahu persis artinya kekayaan yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Perhatikan, Zakius bukan korban sistem. Ia adalah simbol sistem itu sendiri. Dan inilah kebenaran pahitnya. Uang bisa membuat seorang nyaman hidup jauh dari Allah tanpa merasa bersalah. Menariknya, Lukas dengan sengaja menghubungkan 3 identitas, nama, jabatan, kekayaan. Dalam budaya Yahudi ini bukan sekedar deskripsi, ini tuduhan Zakius. Ini tuduhan. Kenapa? Karena Zakius adalah kolaborator sistem Romawi. Dia pengkhianat bangsa. Dia kolaborator sistem Romawi. Dia ekonom predator. Artinya apa? Mengambil lebih dari yang ditetapkan. Dia adalah orang kaya yang terasing. Kaya materi, miskin relasi. Zakius adalah kepala pengungut cukai. Artinya apa? Dia kaya karena sistem yang korup. Ya, dia kepanjangan dari kerajaan Romawi. Ya, dia aman secara finansial, tapi rusak secara relasional. Dia tahu hukum Taurat, tapi melanggarnya demi keuntungan. Uang Zakius bukan netral. Itu uang yang diambil dari penderitaan orang lain. Dia pungut pajaknya. Diperolehnya lewat manipulasi. Dipertahankan dengan kekuasaan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih, yuk kita jujur. Terkadang, hari-hari ini banyak orang seperti Zakius. Hanya dengan versi yang lebih rapih. Gaji aman, tapi cara dapatnya abu-abu. Bisnis jalan, tapi tekan karyawan. Pelayanan aktif, tapi orang yang dirugikan. Masalahnya bukan sekedar punya uang. Masalahnya adalah uang itu punya cerita. Dari mana dia berasal? Kekristenan yang memisahkan spiritualitas dari ekonomi itu bidat, Bapak Ibu Saudara. Setiap rupiah memiliki biografi moral. Bagaimana diperoleh, bagaimana digunakannya, dan bagaimana dipertahankan. Sistem ekonomi kita mungkin lebih dekat dengan Zakius daripada yang mau kita akui. Gaji yang aman tadi ya, tapi dari perusahaan yang eksploitasi. Investasi yang menguntungkan tapi mengabaikan kerusakan lingkungan. Kemewahan yang dinikmati tapi mengabaikan ketimpangan sosial. Kita lanjutkan. Lukas 19 ayat 3 sampai dengan 4. Lukas 19 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat 13, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlalulah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bagian kedua ini, pencarian Zakius. Iman yang rela kehilangan muka. Kalau kita perhatikan dia berusaha, kalimat di ayat yang ketiga ini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Zakius ingin melihat Yesus, tapi tidak bisa. Ada 2 penghalang. Kenapa Zakius tidak bisa melihat Yesus? Yang pertama adalah orang banyak, dan yang kedua adalah dirinya sendiri sebagai penghalang. Orang-orang yang dulu ia peras, ya, kini menjadi dinding hidup yang menghalanginya. Ya, dosanya punya konsekuensi sosial. Dan Lukas menambahkan badannya pendek. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan sekedar fisik, tapi gambaran hidup yang hidup yang tidak pernah bertumbuh secara moral. Ayat 4 katakan gini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Perhatikan tindakannya, berlari dan memanjat. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan sikap pejabat terhormat. Tidak ada pejabat yang terhormat ya berlari dan manjat pohon, nggak ada. Padahal Zakius adalah pejabat. Tindakan Zakius adalah berlari dan memanjat. Ini tindakan siapa? Ini tindakan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ini tindakan orang yang putus asa. Nah, perhatikan, pertobatan tidak pernah lahir dari posisi martabat. Pertobatan lahir
ketika seseorang rela kehilangan muka demi kebenaran. Katakan amin. Sakeus melakukan dua tindakan yang tidak terhormat bagi pejabat kaya. Tadi saya sudah katakan, berlari. Tindakan orang biasa. Ini bukan pejabat. Pejabat nggak pernah lari. Yang dua, memanjat pohon. Memanjat pohon itu tindakan anak-anak, bukan orang terpandang. Dalam konteks budaya, orang kaya tidak berlari. Karena apa? Karena harus berjalan dengan anggun. Dan tidak memanjat pohon karena tidak sopan. Tapi Sakeus harus menelanjangi status sosialnya sebelum bertemu Yesus. Sakeus ingin melihat Yesus, tapi dia terhalang karena dia pendek. Katanya firman Tuhan begitu ya. Ini simbol keterbatasan manusia. Dia terhalang karena kerumunan. Ini karena tekanan sosial dan dihina secara moral oleh masyarakat. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pertobatan tanpa kerendahan hati yang konkret. Kalau hari ini iman kita tidak membuat kita turun dari gengsi, iman kita tidak membuat kita mengaku keterbatasan kita, iman kita tidak mau terlihat bodoh oleh karena kebenaran, maka iman yang kita miliki adalah iman kosmetik, bukan transformasi. Kita pelajari bagian yang ketiga. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 7. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, perhatikan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun. Yesus berhenti. Yesus memanggil nama. Dan Yesus berkata, harus. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Ini bukan undangan sopan, tapi keharusan ilahi. Dan kalau kita perhatikan, ini mengejutkan. Tidak ada syarat. Tidak ada Tuhan Yesus katakan, bertobatlah dulu. Nggak ada. Kasih karunia datang lebih dulu. Tapi jangan salah, kasih karunia datang bukan untuk mengambil alih rumah, bukan sekedar bertamu. Kasih karunia ini datang untuk mengambil alih rumah, bukan sekadar bertamu. Yesus berhenti, Yesus memanggil nama Sakeus, Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini penting. Sakeus saat itu belum bertobat, Bapak Saudaraku, belum janji apa-apa, belum restitusi. Tapi kasih karunia mendahului perubahan. Kasih karunia bukan izin untuk kita tetap busuk. Kasih karunia adalah kekuatan untuk berubah. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang ingin Yesus mampir tanpa membiarkan Yesus mengatur ulang hidup mereka. Dan saya mau katakan itu penipuan rohani. Ada 3 kejutan teologis yang kita bisa pelajari di sini, yaitu 1. Yesus mengetahui nama Sakeus. Ini anugerah yang bersifat personal, bukan generik. Ya. Kemudian 2, Yesus mengambil inisiatif. Sakeus ingin melihat Yesus, tapi Yesus ingin tinggal bersamanya. Dan kemudian Yesus menggunakan kata harus atau dei. Ini bukan pilihan tapi keharusan ilahi. Nah, ada satu kata yang penting di sini, kata menumpang di dalam ayat 5. Dalam bahasa Yunani katalio berarti tinggal, ya, berdiam, menginap. Artinya gini, Yesus tidak sekedar mampir, tapi ia datang untuk tinggal dan mengubah sistem di rumah itu. Nah, Sakeus segera turun di ayat 6 dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ini pendek. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus menerima Yesus ke dalam rumahnya. Perhatikan, Sakeus menerima Yesus bukan hanya ke dalam pikirannya. Sukacita di sini, ya, bukan euforia. Ini kelegaan karena akhirnya kebenaran masuk tanpa ditolak. Itu respon dari Sakeus. Bagaimana respon dengan orang-orang lain? Ya, yuk kita lihat ayat 7.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak ternyata marah. Dan itu selalu begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita juga bingung. Begitu banyak orang atau kita suka keadilan, tapi tidak suka jika keadilan didahului oleh anugerah. Mereka lupa bahwa tanpa anugerah tidak ada satupun yang layak. Amin. Respon masyarakat, respon orang-orang itu, mereka bersungut-sungut. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan respon terhadap perempuan yang mengurapi Yesus dalam Lukas 7 ayat 39 dan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 2. Selalu ada penolakan terhadap anugerah yang terlalu murah bagi yang tidak layak. Apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersungut-sungut ketika kita mengetahui ada orang yang menerima anugerah dan kembali kepada Bapa seperti Sakyus ini? Ya. Yang keempat, respon Sakyus, pertobatan selalu menyentuh dompet. Ya, ini saya perhatikan. Lukas 19 ayat 8. Tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya, di dalam ayat 8 ini. Inilah titik ledak teks ini ya. Dia bilang gini, Sakyus berdiri. Sikap tanggung jawab dan berbicara bukan tentang perasaan, tetapi tentang uang dan hubungan. Ia tidak berkata, aku menyesal. Tidak ada. Ia berkata, aku akan mengembalikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan kasih jemaat Home Sisi di mana berada, ini penting. Pertobatan sejati selalu bisa dihitung, ditelusuri, dan dirasakan oleh orang lain. Setengah harta bagi orang miskin, 4 kali lipat bagi yang dirugikan. Ini bukan simbol. Ini yang namanya keadilan. Sakyus berkata gini, memberi setengah hartanya kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada yang dirugikan. Ini bukan emosi saat, ini adalah keputusan ekonomi, ini adalah tindakan keadilan, ini pertobatan yang bisa diaudit. Perhatikan urutannya. Kasih karunia datang, hatinya berubah, relasinya dipulihkan, ekonominya ditata ulang. Jadi kalau pertobatan kita tidak mengubah cara kita cari uang, tidak menyentuh cara kita memperlakukan orang, ya, kalau pertobatan kita tidak memperbaiki kerugian yang pernah kita buat, maka itu bukan pertobatan. Itu perasaan bersalah yang cepat basi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah formula pertobatan yang terstruktur. Prinsip restitusi, yaitu pemulihan. Kepada masyarakat luas, 50% dari total kekayaan. Kepada korban individual, 400% pengembalian. Bandingkan dengan hukum Taurat dalam Keluaran 22 ayat 1. Pencurian biasa dikembalikan 2 kali. Pencurian ternak yang disembelih atau dijual dikembalikan 4-5 kali. Sakyus memilih standar tertinggi. Inilah bukti pertobatan sejati. Inilah prinsip restitusi. Yang kedua, formasi dari pertobatan Sakyus adalah struktur pertobatan Sakyus. Vertikal, menerima Yesus dengan sukacita. Horizontal, memberi mengembalikan. Keadilan sosial kepada orang miskin. Keadilan personal kepada yang dirugikan. Injil yang tidak menghasilkan keadilan ekonomi adalah Injil yang cacat. Yang kelima, kita pelajari dalam Lukas 19 ayat 9-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak berkata keselamatan terjadi ketika Sakyus manjat pohon, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan juga ketika Yesus masuk rumah. Keselamatan dinyatakan ketika hidup Sakyus berubah arah. Uangnya tidak lagi menjadi ilahnya. Relasinya mulai dipulihkan. Identitasnya sebagai anak Abraham bukan karena darah, tapi karena iman yang hidup. Perhatikan ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Perhatikan urutan waktu teologis. Hari ini, di ayat yang kelima, Yesus mengundang diri.
Hari ini di ayat ke-9, keselamatan dinyatakan. Apa yang terjadi antara hari ini di ayat yang kelima dengan hari ini di ayat yang ke-9? Perubahan ekonomi. Keselamatan menurut Yesus meliputi identitas yang dipulihkan. Orang ini pun anak Abraham. Firman Tuhan katakan begitu. Ekonomi ditata ulang, redistribusi kekayaan. Relasinya direkonsiliasi, pengembalian kepada korban. Komunitas diubah, rumah ini bukan hanya individu. Nah, kita perhatikan selanjutnya di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang bukan cuma Zakeus sebagai pribadi. Yang hilang adalah seluruh orientasi hidupnya Zakeus, termasuk ekonominya. Dan ketika Yesus menyelamatkan, Yesus tidak hanya menyentuh doa dan ibadah, tapi juga dompet dan keadilan. Ayat 10 ini sebagai klimaks. Menyelamatkan yang hilang. Kata hilang apololos berarti hancur, rusak, binasa. Yang hilang bukan hanya jiwa Zakeus, tetapi seluruh sistem hidupnya yang korup. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 10 ini luar biasa. Yang hilang bukan cuma moral Zakeus. Yang hilang adalah cara Zakeus melihat uang, cara Zakeus memperlakukan sesama, cara Zakeus memahami berkat. Ekonomi yang ditebus berarti uang itu bukan Tuhan, tapi alat. Amin. Ekonomi yang ditebus itu berarti kekayaan bukan identitas, tapi amanah. Tapi amanah. Amin. Ekonomi yang ditebus berarti anugerah itu bukan pelarian, tapi panggilan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini renungan kita memaksa kita untuk bercermin. Jika Yesus masuk ke rumah kita, ke rumah hidup kita hari ini, ayat mana yang masih kita hindari? Ayat tentang kasih kita suka. Ayat tentang pengampunan kita hafal. Tapi ayat tentang uang, tentang restitusi, dan tanggung jawab, sejujurnya kita ingin cepat-cepat lewati. Betul. Padahal Injil yang tidak menyentuh ekonomi dan relasi bukanlah Injil yang utuh. Itu Injil yang sudah kita jinakkan supaya tidak mengganggu hidup kita, kenyamanan hidup kita. Dan Zakeus berdiri sebagai saksi yang tidak bisa kita bantah. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Tanda-tanda ekonomi Zakeus modern adalah kekayaan yang terisolasi. Kaya, tapi tidak ada dampak sosial positif. Bisnis yang eksploitatif, keuntungan di atas martabat manusia. Ibadah yang steril, aktif beribadah tapi pasif terhadap ketidakadilan. Pertobatan yang emosional, menangis di altar tapi tidak mengubah praktek hidup. Bapak Ibu Saudaraku, Zakeus memanjat pohon untuk melihat Yesus, betul? Tapi Yesus memanggilnya turun. Banyak dari kita justru terjebak hari-hari ini, memanjat pohon karir hingga tidak melihat orang yang kita injak. Memanjat pohon kesuksesan hingga lupa dari mana kita mulai. Memanjat pohon spiritualitas pribadi hingga mengabaikan keadilan sosial. Yesus berkata, turunlah hari ini. Yesus berkata kepada kita, bukan hanya kepada Zakeus. Yesus berkata kepada kita, turunlah. Turun dari gengsi yang menghalangi pertobatan. Turun dari kenyamanan yang membius hati nurani. Turun dari spiritualitas yang tidak pernah menyentuh dompet. Bapak Ibu Saudaraku, di penutup ini, ekonomi yang ditebus bukan sekadar uang yang diberkati. Ini adalah sistem kehidupan yang ditata ulang menurut prinsip kerajaan Allah. Di sana ada keadilan, belas kasihan, dan pemulihan. Anugerah pertama menyelamatkan jiwa kita. Amin. Anugerah kedua, ekonomi yang ditebus, menyelamatkan praktek hidup kita dari kemunafikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi Tuhan menginginkan kebenaran dalam sistem ekonomi kita sebagai bukti bahwa anugerahnya sungguh berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat pembelajaran
dari kisah hidup Zakius. Hari ini kami berdoa, Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau kami gengsi dalam pertobatan kami. Kalau kami nyaman dan hidup kenyamanan kami membius hati nurani kami, sehingga tidak ada keadilan di sana. Ampuni kami ketika spiritualitas kami tidak menyentuh dompet, di mana tidak ada keadilan di sana, tidak ada sesuatu yang menguntungkan bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau hidup dengan prinsip kerajaan-Mu, prinsip kerajaan Allah. Kami mau ekonomi yang ditebus, bukan sekedar uang yang diberkati, tapi kami mau Tuhan, ekonomi yang ditebus adalah sistem kehidupan ekonomi kami yang ditata ulang menurut prinsip kerajaan-Mu, di mana sistem ekonomi kami, di situ ada keadilan Allah, di situ ada keadilan, ada belas kasihan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati ekonomi yang ditebus. Tetap cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.